Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai cara membuat variabel pada PHP dan percabangan pada PHP serta perulangan pada PHP. Untuk itu kita langsung aja ke contohnya di Visual Studio Code. Yang pertama itu kalian buka dulu folder htdoc-nya ya di XMPP kalian. Pastikan juga XMPP kalian sudah nyala. Ini saya pakai Linux. Mungkin kalau yang pakai Windows tampilan agak sedikit berbeda. Dan kalau bingung bisa nonton di pertemuan sebelumnya ini. Ada di situ caranya dengan XMPP Windows. Nah, yang penting itu pastikan MySQL dengan Apache-nya itu sudah nyala. Kalau sudah, baru kalian buka folder XMPP-nya. Kalian buka foldernya, habis itu kalian buat folder baru. Klik kanan new aja, new folder. Kalian tulis pertemuan 4. Nah, diingat ya, ini jadi pertemuan 4 ini P-nya kecil dan gak pakai spasi. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya ya, P-nya yaitu besar, pakai spasi. Nah, untuk seterusnya disarankan tuh penggunaannya seperti ini. Jadi tanpa spasi ya. Soalnya biar terlihat nanti di URL-nya di browser tuh terlihat bagus, nggak ada persen-persen kayak kemarin 20 gitu. Oke, kalau udah kalian bisa, kalau di saya kurang tahu ya, di Windows bisa klik kanan, coba di open in Visual Studio Code kalau bisa. Kalau enggak, kalian masuk ke Visual Studio Code-nya aja. Nah, kalian open folder atau enggak klik file, open folder. Nah, kalian pilih folder yang tadi udah dibuat. Ini ya, pertemuan 4. Kalian klik OK aja. Oke. Di sini kita buat file baru aja, new file. Kita save, klik Ctrl save. Habis itu kita ubah namanya jadi index.php. Save. Oke. Kita langsung ke tag PHP-nya aja ya. Kita buat tag PHP-nya aja. Sekaligus penutupnya. Nah, cara membuat kita di sini cepat aja, soalnya masih banyak untuk percabangan dan perulangan itu banyak sintak. Jadi untuk pembuatan variabel itu cukup mudah di PHP. Kalian hanya perlu ketik tanda dolar, di situ nama variabelnya apa. Tentu nama variabel ini bebas ya, kalian mau isi apapun, kalian mau namain apapun dengan rules yang udah ditetapkan oleh PHP. Jadi misal tidak boleh dengan spasi kayak gini dan lain-lainnya. Bisa kalian cek aja di website PHP-nya ataupun di website belajar yang lainnya. Nah, jadi ini caranya. Untuk mengisi variabelnya, kalian langsung isi aja. Misal ini teks. Nah, jadi di PHP itu kita nggak perlu inisiasikan si variabel ini tuh tipe datanya apa gitu loh. Jadi di otomatis dia sama PHP itu nanti dideteksi dia itu string ataupun integer. Kalau misalnya integer, kalian langsung tulis saja angkanya 45 seperti ini. Nah, ini cara membuat variabelnya. Jadi kalau misalkan cara menampilkan itu juga gampang, tinggal ketik echo aja, baru nama variabelnya. Nah, gini.
boleh filenya kita masukin dalam spasi gini, misalkan ini isi dari variabel ini. Nah, ini bisa nih ditampilin. Kita cek aja ya langsung. Kita save dulu. Kita buka browser. Kita klik localhost. Pertemuan 4. Sesuaikan ya sama nama folder. Nah, ini ya. Ini teks ini tadi isi dari variabel yang ini. Biar enak gini aja ya. Biar tampilannya lebih kelihatan. Nah, kalau untuk nama variabel tuh bisa ya kayak gini. Dan usahakan kutipnya itu 2, jangan 1. Kalau 1, nanti nama variabelnya itu dibaca string. Kalau kita refresh, nah ini kalau kutip 1. Jadi kalau kutip 2 masih bisa. Ini ya. Nah, ini untuk pembuatannya. Mungkin kalau misalkan ada yang bingung dengan pembuatan variabel bisa tanyakan aja nanti di grup. Kita langsung ke percabangan. Di PHP percabangan itu ada beberapa ya. Ada if, switch, sama ternary. If seperti biasa pada umumnya hampir sama seperti sintaknya itu seperti C++, seperti Java, itu sama. Kita ketik if. Nah, di sini kondisinya apa? Misal 3 kurang dari 10. Baru statementnya. Statementnya apa? Sini aja deh. Nah, di sini statementnya itu apa? Misal echo benar. Coba kita refresh. Nah, ini ya, muncul benar. Ini kita kasih BR aja. Tag HTML ya. Tag BR untuk kasih enter. Kita refresh. Nah, ini ya muncul. Sama ya. Sama kayak C++, sama kayak Java. If kondisi baru statementnya apa. Selanjutnya itu ada switch. Switch juga sama kayak Java. Kalau kita buat, nah switch itu kayak gini. Pertama itu kalian harus punya variabel dasarnya dulu untuk itu ya, membandingkan antara case yang satu dengan case yang lainnya. Misal di sini saya punya variabel A dengan isinya 2. Nah, baru kalian buat tag switch biar cepet. Sini aja ya. Nah, tuh udah dibuatin ya. Atau nggak apa-apa deh, kita buat manual aja. Switch. Di sini variabel yang mau dijadikan acuan. Di sini saya variabel A. Baru kurung kurawal. Di sini case-nya. Case-nya 1 misal. Case 1 echo 1. Nah, di sini ada tambahan breaknya ya. Hampir setiap switch case itu pasti ada breaknya. Di situ case 2 echo 2. Break
kita main breaknya. Nah, baru yang terakhir itu defaultnya. Default itu ya kalau misalnya di if itu else-nya lah. Ya di if-nya juga ada else-nya ya. Mungkin kalian if udah familiar, else juga mungkin udah tahu penggunaannya. Jadi mungkin nggak akan saya bahas terlalu dalam di if ini. Nah, default ini else-nya lah. Jadi contoh misal echo salah semua gitu. Break. Nah, ini strukturnya, struktur umumnya. Jadi kita punya variabel A yang isinya 2. Nah, switch ini ngambil si A ini. Ngambil isinya yaitu, nah di sini switch sudah punya isi dari A itu 2. Baru dibandingin nih sama switch. Sama enggak nih dua variabel ini isinya itu sama dengan ini? 2 tidak sama dengan 1, makanya dilewat. Baru yang kedua itu benar nggak nih variabel ini isinya itu sama dengan ini? Benar ya. Jadi A itu 2 sama dengan 2. Baru dimunculkan echo 2. Kalau kita refresh, nah ini muncul ya angka 2. Kalau misalkan di sini kita kasih 5, kita refresh, nah ya salah semua karena di sini A ini bukan 1, bukan juga 2, dan dia akan menghasilkan nilai defaultnya yaitu salah semua, else-nya. Oke, ini untuk switch case. Ada satu lagi namanya ternary. Ternary ini simpelnya ya if tapi dalam satu baris lah. Kalau misalkan kalian pernah menggunakan Excel, kan nanti nulis formula tuh di atas. Nah, ini hampir sama lah. Caranya itu misalkan di sini kalian punya variabel hasil. Hasil itu isinya apa? Nah, ini ternary itu penulisan begini. Kita pakai kondisi yang sama aja ya, seperti ini. 3 lebih kecil dari 10, tanda tanya. Nah, ini ya, ditanya nih, apakah 3 lebih kecil daripada 10? Jika benar, tampilkan tulisan benar. Titik 2, atau kalau salah, else, ini else nih, tampilkan kata salah. Nah, kita cek, sini kita kasih BR lagi, biar rapi. Kita kasih BR biar rapi. Mungkin kalau misalnya terlalu cepat ini nanti kalian ulang-ulang aja ya videonya. Nah, kita echo dolar hasil. Kita refresh. Nah, ini ya. Udah muncul hasilnya itu benar. Jadi ini sama aja kayak di Excel. Jadi kalian di sini kondisinya tanda tanya, kalau benar apa, kalau salah apa gitu. Ini ternary. Oke, itu untuk perulangan ya. Selanjutnya itu untuk percabangan. Selanjutnya itu perulangan. Untuk perulangan sama aja. Di situ ada for yang mirip banget kayak C++, sama kayak Java. While-nya juga sama, ada while mirip dengan C++ juga, sama Java juga. Ada do while juga, dan satu lagi itu for each. Kita bahas satu-satu. Kasih label for aja. Nah, di sini for seperti ini. Biar cepat saya langsung ambil ini ya, ambil emetnya ya, biar langsung jadi. Nah, seperti ini nih strukturnya. Mirip kan ya, jadi indeksnya apa,
isinya berapa, terus i-nya ini kondisinya misal 10 i plus plus. Kalau ditampilin echo $i, maka kalau di refresh, nah ini muncul ya. Jadi itu untuk for. Ada lagi selanjutnya itu while juga sama. Kalau while tuh biasanya kita buat dulu variabelnya apa. Misal b sama dengan 1, while b kurang dari 10, echo $b. Nah, ini perlu kehati-hatian ya di sini. B-nya jangan lupa kita kasih increment atau decrement-nya. Plus. Kasih plus-plusnya jangan lupa nih. Kalau enggak nanti jadi infinite loop. Kita refresh. Nah, ini ya muncul. Kita kasih bear lagi. Nah, ini untuk while. Selanjutnya itu ada dual sama dengan while. Cuman perbedaannya itu dia melakukan dulu baru mengecek kondisinya benar atau salah. Kita lihat di sini kita punya variabel lagi baru c, misal isinya 1 sama do. Kita echo dulu $c ini $c plus. Baru sini while-nya kondisinya $c kurang dari 10. Jangan lupa titik koma setelah while-nya. Kalau kita refresh, nah dia muncul juga ya, sama. Jadi sebenarnya kalau untuk perbedaannya tuh hanya eksekusinya aja ya. Jadi kalau do ini dia menjalankan dulu, si c ini ditambah baru dicek. Kalau untuk while ini dia dicek dulu nih, benar nggak kondisinya baru di echo gitu. Kita copy juga biar rapi. Selanjutnya itu ada for each. Kita kasih nama dulu deh. Ini while. Ini do while. Nah, ini for each-nya khusus ya. Mungkin sebenarnya di pemrograman lain juga udah ada, cuman memang belum pernah, mungkin belum disinggung sama instruktur yang lainnya. Karena memang untuk for each ini dia itu harus menggunakan array. Nah, untuk array sendiri juga kita belum belajar, mungkin nanti di pertemuan beberapa saya juga lupa, kita akan belajar tentang array. Tapi di sini kita akan perlihatkan dulu itu ya, sintak untuk for each. Nah, jadi kita buat dulu variabel array-nya itu. Kita buat variabel array dengan nama, kita kasih array aja ya biar gampang. Jadi nama variabel array juga bebas. Kalian mau namain apa dengan ketentuan yang udah berlaku. Nah, kita kasih isi 1, 2, 3, 4, 5 deh. Nah, ini ya. Nah, ini namanya array ini. Jadi itu array itu variabel yang bisa dapat menampung banyak data. Dan kalau misalkan C ini, nah dia cuma dapat menampung 1. Nah, si array ini dia bisa nampung 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya. Nah, for each itu gitu. Jadi for each kita tulis. Nah, pertama itu
masukkan sebut dulu nama arraynya apa, nama variabelnya, variabel arraynya. Nah ini ya, tadi saya udah buat, baru s. Nah di sini nama nama lainnya, nama lain dari arraynya bebas juga ini. Nanti justru ini akan kita pakai di dalam for each. Contoh kita tulisnya data. Nah jadi kita tutup dulu deh. Nah jadi nanti si array ini isinya satu-satu tuh ada di dalam data ini setelah di looping ya. Nah jadi setiap data yang ada di array, sekarang looping pertama nanti si data ini isinya itu looping dari isinya itu data pertama dari array ini. Kita contoh, kita echo $data. Kalau kita save, refresh, nah dia muncul 1 2 3 4 5. Dia itu bukan munculin langsung ya, enggak, dia itu ngelooping satu-satu. Jadi dia ngelooping sebanyak jumlah array ada di sini, looping satu-satu. Array yang pertama ini dimasukin dulu ke data, dimunculin echo, baru di looping lagi. Nanti array yang kedua masukin ke data, dimunculin datanya, dan seterusnya sampai habis gitu arraynya. Nah ini untuk for each. Mungkin nanti kita akan pakai ini lebih ke di bagian setelah mengambil data dari database, baru nanti kita looping biasanya itu dengan for each kalau datanya banyak. Nah ini ya untuk for each. Nah ini untuk perulangan itu udah sampai sini aja. Tadi percabangan udah, membuat variabel udah, dan perulangan juga udah. Dan kalau kecepatan videonya bisa kalian ulang-ulang aja, nanti kalian tanya kalau nggak ngerti di grup. Dan untuk tugasnya langsung aja ya, kita tugasnya itu nah ya, ini ya cara tugasnya itu kalian buat deret aritmatika kayak gini. 0 tambah 1 sama dengan 1, tambah 2 sama dengan 3, tambah 5 sama dengan 8, dan seterusnya sampai ada total ini kalau nggak salah itu 11 digit angka. Nah, buat kayak gini ya. Dan ini saya kasih clue, ini tuh nama bilangannya tuh bilangan Fibonacci. Jadi sebenarnya itu deret Fibonacci, cuma saya kasih aksen plus sama dengan gitu. Itu ya. Nah ini sedikit kita ngasal logika deh. Kemarin kan cuma menampilkan aja. Nah di sini kita agak mengasah logika. Nah untuk pertemuan keempat mungkin sekian. Mohon maaf jika terlalu cepat, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.